Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dirgahayu, salam cerdas, militan, bertanggung jawab. Apa kabar sahabat-sahabat Nyonge Podcast? Kali ini kami akan menghadirkan sesuatu yang agak sedikit berbeda karena akan menghadirkan teman-teman yang baru saja pulang dari seminar tentang PKB yang diselenggarakan di Semarang bertajuk PKB Internasional. Sebelum kita mengupas lebih jauh, jangan lupa teman-teman untuk selalu tonton program kami, like, subscribe, dan jangan lupa komen dan masukan-masukan agar kita bisa lebih baik ke depannya, dan stay tune di Ngepot. Telah hadir di studio kita ada Bung Tas Setiabudi dan Bung Yudi. Teman-teman ini yang kemarin baru saja pulang dari Semarang. Sambut saja ya langsung. Selamat datang Bung Tas, Bung Yudi di studio Nyonge Podcast. Kemarin katanya ini baru saja pulang dari seminar gitu. Ini seminar apa nih kira-kira nih kalau bisa diceritakan? Sebelumnya teman-teman kita kenalan dulu. Monggo. Tak kenal mata saya. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Jadi perkenalkan, saya kebetulan waktu ke Semarang didaulat untuk menghadiri workshop yang mana workshop itu tanggal 10 sama 11 Oktober 2023 kemarin, yang membahas tentang perjanjian kerja global. Acara ini dihadiri dari elemen Federasi Serikat Buruh Indonesia seluruh. Ada 11 federasi yang masuk di industrial global. Jadi ya, perkenalan, nama saya Yudi dari FSPK PT DUS. Untuk workshop kemarin itu membahas tentang perjanjian kerangka kerja global dalam bentuk perjanjian kolektif yang disusun antara Federasi Serikat Buruh Global dan perusahaan multinasional. Oke. Kalau ini kan internasional ya, berarti memang berarti seluruh dunia memang sedang katakanlah sedang ramai membicarakan ini gitu. Iya. Untuk Bung Taat, kira-kira apa sih yang menjadi pembahasan secara global di seminar itu, dan cukup luar biasa juga, 11 federasi berarti ya ini yang punya tadi. 11 federasi ini seluruh Indonesia teman-teman. 11 federasi, untuk mengumpulkan 11 federasi itu sangat sulit. Terima kasih ya bos buat teman-teman federasi yang sudah berkumpul. Apa sih yang sebenarnya yang menjadi mungkin pembahasan atau tujuannya untuk teman-teman ini dikumpulkan di suatu seminar gitu, udah. Oke, jadi tujuan dikumpulkan seminar itu kemarin itu Indonesia Global itu karena satu, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai undang-undang yang berlaku saat ini. Tentunya untuk kawan-kawan yang di Serikat Buruh Serikat Pekerja yang ada di Indonesia itu kan yang bekerja di sebuah perusahaan dan mempunyai PKB itu pastinya biar tahu apa isi Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, terus perbandingannya dengan PKB yang sudah berlaku di perusahaannya masing-masing itu baikan mana, intinya seperti itu. Jadi pertemuan kemarin itu ibaratnya membahas
isi dari sebuah undang-undang yang mungkin nanti akan diterapkan di sebuah perusahaan. Tentunya undang-undang ini produknya bagus atau tidaknya nanti setelah dikaji lagi dengan kawan-kawan yang serikat buruh serikat pekerja, tentunya dengan mengingat selama ini undang-undang yang diterapkan pemerintah pun masih ditolak oleh serikat buruh serikat pekerja yang ada di Indonesia, karena kualitas undang-undang ini tidak lebih baik daripada undang-undang yang berlaku saat yang kemarin itu, undang-undang 13 seperti itu. Mungkin itu dulu. Sedangkan di seminar itu berarti itu sangat berhubungan sekali ya dengan pergolakan perburuan yang saat ini memang di semua negara pun sedang berkembang gitu. Iya. Dengan industri-industri dan investasi-investasi itu apa sih yang membuat teman-teman tuh sangat semangat untuk menghadiri Iya, acara tersebut? ini jadi kita itu memang harus tahu bagaimana dan kenal juga ya dengan kawan-kawan yang lain tentunya. Kita pun juga punya produk PKB di perusahaan kita, ibaratnya kita bekerja gitu. Sekarang itu kita juga punya PKB. Jadi bagaimana kita bertemu dengan kawan-kawan di sana dari 11 elemen federasi di situ. Jadi kita bisa bertukar bikin apa yang ada kurang di kita, di PKB kita itu ada yang kurang, atau kita juga memberikan masukan terhadap PKB mereka yang ada di sana. Jadi itu sarana kita bertemu dengan kawan-kawan di seluruh Indonesia tentunya, karena itu global dan diadakan di Jawa Tengah. Dan alhamdulillah ya kita ketemu dengan kawan-kawan di sana dan kita ngobrol banyak, ada yang gimana ya bertukar pikiran, berdiskusi segala macam. Edukasi. Iya, ibaratnya seperti itu, kita sedang mengedukasi satu sama lain untuk melengkapi PKB masing-masing, itu seperti itu. Jadi pesannya itu teman-teman tetap kita menjaga persatuan dan kita harus bangkit bersama-sama dan berjuang bersama-sama, tidak dengan sendiri-sendiri. Iya. Mungkin lebih ke situ ya. Iya, karena dari 11 federasi itu ada salah satu federasi yang sudah melakukan workshop itu di tingkat internasional. Oh, itu luar biasa. Ya. Kita kasih applause. Benar-benar itu menjadi suatu semangat dan edukasi buat kita semua, terutama kita-kita yang di daerah yang kadang-kadang sangat minim sekali informasi-informasi seperti ini. Mungkin harapan ke depan kita bisa lebih mencari tahu gitu, tidak hanya menunggu berita tapi kita mencari informasi dengan teman-teman di luar mungkin gitu ya. Oke, di seminar itu juga yang diadakan di Semarang, sebenarnya kalau dalam sisi pekerja gitu, apa sih sebenarnya yang akan diuntungkan dari sisi buruh atau pekerja itu dengan adanya edukasi yang ya seperti seminar ini gitu? Ya, dari seminar itu kita kita juga kan kita dapat menambah atau bisa menambahkan ke dalam PKB kita yang notabene mungkin di PKB itu masih banyak yang copy paste. Betul. Jadi kita bisa dengan adanya workshop itu kita bisa memasukkan yang belum ada di PKB kita bisa memasukkannya. Bahkan yang belum dilaksanakan bisa terlaksanakan dengan harapan itu. Betul, terutama dari seperti masalah K3 itu kan kita mungkin kurang juga, terus masalah kekerasan seksual gitu, termasuk itu juga belum ada. Ternyata memang luas ya kalau di seminar itu dengan harapan seperti itu. Ya jujur saja kita sebagai buruh di daerah kadang tidak mengetahui sih informasi seperti itu.
seperti yang barusan Bu Yudi utarakan, itu berlaku untuk pekerja atau buruh perempuan saja atau mungkin Tidak perempuan, tapi bisa ke laki-laki juga. Dari di situ ada kekerasan seksual kan nggak harus ke perempuan gitu, ke laki-laki juga. Jadi kekerasan masalah verbal gitu itu juga masuk juga masalah kekerasan. jadi teman-teman ini detail sekali sih sebenarnya, sampai sebegitu detailnya teman-teman membuat suatu kajian di seminar itu tentu saja untuk menjadi mungkin bahan atau satu perlindungan gitu terhadap para pekerja atau para buruh ini. Bu Yudi sendiri bagaimana dengan adanya seminar ini gitu? Kira-kira harapannya Bung Yudi nih untuk teman-teman nih harus seperti apa sih sebenarnya buruh ini dengan adanya kegiatan-kegiatan yang barusan saja dilaksanakan ini, untuk kedepannya teman-teman nih harapan seperti apa nih sebenarnya gitu, lewat Bung Yudi gitu. Ya, kalau saya sendiri ya berharap dengan adanya workshop ini kita bisa lebih tahu gitu dalam permasalahan PKB yang saat ini, dan juga untuk kedepannya nanti PKB yang baru nanti yang akan kita rundingkan dengan perusahaan, bisa memastikan bahwa perusahaan menjalankan komitmennya mereka sesuai dengan isi dari PKB yang sudah disepakati bersama antara perusahaan dan union, sehingga bisa terciptanya lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan. Mungkin dengan adanya ini akan membuka juga gitu di perusahaan-perusahaan akan lebih baik. Iya. Dan Bung Tat, kalau kita melihat gejolak perburuhan di Indonesia gitu, apa sih yang sekarang nih menjadi isu terutama Jawa Tengah, berhubungan dengan tiba-tibanya kita harus belajar ini gitu. Dengan belajar adanya PKB, harus belajar saling mengenal dari teman-teman federasi yang lain gitu. Ya, untuk kawan-kawan Jawa Tengah, berada di Jawa Tengah itu kita tahu sendiri lah, dari dulu itu kita ada di cekungan yang di antara dua bukit yang tinggi ibaratnya, dengan pengumpahan yang rendah ibaratnya di Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI itu kan sudah lebih mulai lebih tinggi gitu. Jadi kawan-kawan di Jawa Tengah itu biar lebih mengenal ibaratnya peraturan sebuah perusahaan atau peraturan kerja bersama ini untuk bisa lebih mensejahterakan pekerjanya, ibaratnya seperti itu, dengan memasukkan klausul-klausul yang ibaratnya bisa mensejahterakan anggotanya di setiap perusahaan itu seperti itu, karena mengingat pengupahan di Jawa Tengah itu masih di bawah nasional ya, masih terlalu kecil itu seperti itu. Hidup di Jawa Tengah itu memang di antara dua pengupahan besar ibaratnya seperti itu. Kita itu mau bangkit mau seperti apa, kita ibaratnya mengandalkan pemerintah dengan kenaikan UMK atau UMP setiap tahunnya, itu pun juga kita masih menuntut, ibaratnya kita harus meminta pun harus turun ke jalan segala macam ya. Seperti tahun ini kita menuntut kenaikan upah itu sebesar 15%, itu seperti itu. Jadi apa, karena buruh secara nasional pun sudah tahu ibaratnya, karena harga pangan juga naik, BBM-nya pun naik, itu seperti itu. Jadi secara nasional, secara internasional kan kita tahu sendiri banyak gejolak, banyak perang juga di Israel, itu juga berpengaruh juga. Pastinya untuk perminyakan itu pasti akan berpengaruh, dan itu imbasnya pasti akan global, ibaratnya seperti itu, karena kenaikan minyak itu pasti akan merubah semuanya, itu seperti itu. Jadi kita menuntut 15% itu juga udah ibaratnya
kurang ibaratnya, masih itu ada kapas itu seperti itu. Untuk kebutuhan hidup layak pun jauhnya jauh untuk Jawa Tengah ya ibaratnya. Nah sekarang mengingat ibaratnya harga minyak sama di Jakarta, di Jawa Timur atau di Sumatera atau dimanapun harganya sama, harganya sama, tapi secara pengupahan berbeda. Ya, seperti itu kan. Jadi ini suatu permasalahan yang harus diselesaikan bersama tentunya. Dari kita itu kita sudah lewat jalur ibaratnya aksi-aksi parlemen jalanan segala macam, dan kita juga tahu sendiri ya, buruh kita sekarang udah mulai merambah ke politik. Ibaratnya saya pesan untuk semuanya kawan-kawan yang menonton acara ini, bahwasanya buruh nasional yang mempunyai partai dan mohon dukungannya, karena lewat dengan semua partai akan bersih dan akan mensejahterakan masyarakat, tentunya untuk masyarakat Indonesia, khususnya di semua bidang, termasuk kayak pangan atau segala pengupahan segala macam, jaminan kelangsungan kerjaan kita ya. Itu ya bisa nanti lihat di akun atau channel ini, bisa nanti dikasih keterangan bahwasanya kita itu juga punya gerbong baru, partai buruh tentunya, untuk bisa lebih mengenalkan ya Mas, sudah lebih mengenalkan ke masyarakat bahwasanya buruh itu juga punya rumah itu ya kita besarkan bersama, mari kita jadikan bersama, karena di tahun 2024 di bulan Februari Partai Buruh sudah mengikuti kontestasi pemilu di 2024 itu seperti itu. Nah itu teman-teman, tidak hanya sekedar ternyata dari suatu kegiatan yang kemarin diikuti, ternyata banyak juga yang bisa didapatkan gitu, informasi atau bahkan buruh pun sekarang sudah punya rumah baru gitu di jalur politik gitu ya Bung Tate. Dan Bung Yudi, harapan panjenengan ke depannya untuk teman-teman dengan adanya pembaruan ini di perjanjian kerja bersama secara umum gitu, apa sih yang teman-teman harus pelajari, atau apa sih tipsnya nih untuk teman-teman mau belajar gitu, jadi biar katakanlah berbagi tips lah gitu kawan-kawan. Ya, jadi untuk masalah PKB itu ya kami mohon gitu untuk teman-teman semua, pada intinya kalau kita sudah mempunyai PKB ya tolong dibaca, dipelajari, jadi kita bisa tahu apa itu isi PKB tersebut, karena penting PKB kalau kita tahu, jadi segala sesuatu yang akan terjadi kita tahu, di situ bisa kita bisa kita sebagai jembatan ya gitu. Jadi ya karena kan selama ini yang saya lihat semua teman-teman itu ya hampir gitu sudah mempunyai PKB tapi tidak membuka atau mempelajarinya gitu. kurang mempelajari. Iya, jadi kalau seandainya ada sesuatu bingung sendiri gitu. Gitu. Sudah Jadi, diterima tapi mungkin iya. Belum dibahas. Iya, gitu. Jadi itu penting untuk mempelajari PKB itu. Ya tak tambahin bentar, untuk pesan untuk kawan-kawan yang ibaratnya di perusahaan juga punya PKB, dipelajari apa isi dari PKB itu sendiri, secara aturan normatifnya seperti apa, secara penggajian aturannya seperti apa, biar tahu, sama-sama cerdas, bukan hanya menyerahkan semuanya urusan itu kepada kepengurusan, karena kepengurusan juga manusia punya lelah, ada punya sehat, ada punya sakit segala macam. Jadi kapanpun kalau kita sudah bersama-sama cerdas, sama-sama tahu, dan kita tahu bagaimana hak kita
apa kewajiban kita terhadap perusahaan dan apa kita yang dikasih oleh perusahaan itu kita tahu, itu seperti itu. Jadi kita mau protes atau segala macam itu berdasar minimal itu kita karena tahu isi dari klausul-klausul di PKB itu sendiri, ibaratnya seperti itu. Mungkin dengan usulan meminta kepengurusan untuk memberikan bimbingan teknik atau teknis untuk membicarakan membedah isi PKB itu sendiri secara berkala ya. Tentunya dari program-program kepengurusan itu diikuti. Jadi biar kalian itu tidak ketinggalan informasi ataukah kita bekerja sebuah perusahaan itu diatur apa aja ya sih, itu seperti normatif itu aturan apa aja sih yang di dalam normatif itu sendiri dan hak-hak apa saja yang kita minta atau peroleh dan atau kewajiban kita terhadap perusahaan itu apa saja, itu sebenarnya biar kita tahu, kita sama-sama tahu. Jadi biar kita tidak miskomunikasi dengan kawan-kawan kepengurusan yang notabene ibaratnya selalu bersinggungan atau berkomunikasi dengan manajemen gitu kan, karena rata-rata umur PKB itu kan hanya 2 tahun perbarui, 2 tahun perbarui, itu seperti itu. Jadi biar karena perkembangan teknologi, karena sekarang juga revolusi industri sudah masuk di 5.0, jadi persiapan kita itu sekarang harus mengembangkan diri ibaratnya gitu. Dulu 4.0 itu tenaga manusia digantikan oleh robot. Sekarang 4.0 itu lebih ditekankan lagi kita bekerja lewat gadget, apapun segala macam udah online, segala macam absensi online atau kirim data apa atau VT pun juga online segala macam. Jadi laporan yang dulu kita setiap kerja atau segala macam manual buku sekarang udah online segala macam. Kita harus mengupgrade diri dalam arti biar kita tidak ketinggalan, itu seperti itu. Mungkin tambahan itu saja. Mungkin juga teman-teman buruh mungkin harus lebih rasa keingintahuannya itu lebih tinggi gitu. Tidak untuk sekedar menunggu mungkin instruksi mungkin ya, aktif lah. Kita berperan aktif, sama-sama saling berperan aktif dan saling belajar gitu. Oke, dan di penghujung tahun nih kan kita mau ke UMK gitu kan. Kira-kira bagaimana nih Jawa Tengah? Siapa? Selain 15% UMK, kira-kira apa yang mau diangkat nih? Target Jawa Tengah. Target itu apa sekarang? Mengangkat upahnya saja sulitnya. Kesejahteraan apa lagi? Mungkin kita mengambil kesejahteraan itu bukan lewat pemerintah ya, karena kenaikan UMK itu memang dari pemerintah lewat dengan pengupahan itunya. Jadi tinggal tergantung masing-masing daerahnya menetapkannya berapa sesuai dengan inflasi dan pertumbuhan ekonominya masing-masing juga kan seperti itu. Jadi kita mencari tambahannya mungkin di perusahaan masing-masing ya, tentunya dengan kesejahteraan yang lain tentunya, ataukah dengan kita mempunyai koperasi atau segala macam, itu juga salah satu dari kesejahteraan buruh ya, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau kita ya itu tadi pesan saya tadi untuk perihal kenapa buruh berpolitik sekarang kayak gitu, menaikkan upah saja susah, itu seperti itu. Harapan kita kalau kita sudah di parlemen nanti dan ada ibaratnya wakil-wakil kita dari buruh duduk di parlemen, kita tinggal ibaratnya membahas dengan mereka yang duduk di parlemen untuk membela kita untuk perihal masalah pengupahan atau aturan atau kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan perusahaan atau segala macam dan terakomodir di legislatif. Selama ini kan ibaratnya masih kita tidak tahu ya permasalahan di parlemen seperti apa, di pemerintah eksekutif seperti apa gitu kan, di legislatif kita nggak tahu apa kita dibela atau tidak, gitu kan seperti itu. Intinya selama ini itu buruh hanya dimanfaatkan 6 bulan dan kita disusahkan 4,5 tahun. Jadi udah waktunya kita untuk merebut kursi legislatif dan mungkin bisa nanti ke eksekutif juga. Itu Amin. untuk kesejahteraan masyarakat.
Lawan. Awal. Oke, terima kasih Bung Yudi, Bung Taat. Sebenarnya banyak sih yang mau diobrolin, tapi di next chapter ya teman-teman. Intinya teman-teman tetap harus mengupgrade, lebih banyak belajar dan mungkin berkolaborasi juga dengan teman-teman yang lain. Karena perkembangan zaman dan teknologi ini memang yang sangat luar biasa kawan-kawan. Sehari aja kita melewati jauh banget itu. Oke, stay tune. Terima kasih teman-teman sudah hadir di Nyonge Podcast. Jangan lupa like, subscribe, komen. Salam cerdas, militan, bertanggung jawab. Yuuu.